kita melakukan pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas dulu ya, nanti nyaman belajarnya ya. Kalian tulis di sini apa yang kalian inginkan dan kalian yakini ya. Silakan ditulis masing-masing, nanti akan ditempel di sini seperti ini ya. Jadi keyakinan kelas. Silakan ditulis dulu ya. Keyakinan kelas 7B. Kami siap melaksanakannya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Sudarmini, saya dari kelas 7B. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keyakinan kelas. Jadi, pendapat saya adalah keyakinan kelas adalah hal yang diterapkan di lingkungan sekolah dan metode untuk menumbuhkan disiplin positif. Manfaat dari keyakinan kelas adalah dapat menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif dan dapat menumbuhkan kebersamaan, serta kita juga dapat menumbuhkan karakter yang baik dan jujur. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gadis Sedar Bandara. Saya dari kelas 7B. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas adalah suatu aturan yang kita buat secara bersama-sama. Dan yang menepati keyakinan tersebut adalah kita sendiri. Manfaatnya adalah kita jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan karakter kita menjadi semakin baik, serta kelas yang lebih nyaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan aturan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang nih Andika. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Iya, Andika tahu nggak kenapa Ibu memanggil Andika ke ruang guru ini? Saya tidak tahu, Bu. Tapi apa mungkin karena saya tidak memakai topi dan dasi saat upacara ya? Iya, tadi Ibu lihat Andika sendirian tidak memakai topi dan dasi saat upacara. Nah, Ibu tidak menyalahkan Andika juga karena setiap orang itu pernah berbuat salah ya. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, tapi Ibu ingin mengetahui sekarang apa penyebabnya kok Andika bisa tidak memakai topi dan dasi tadi pas upacara? Kemarin saya mencuci topi dan dasi saya, kemudian saya jemur di luar, lalu saya tinggal tidur. Jadinya saya tidak tahu kalau dasi dan topi saya kehujanan. Oh, begitu ceritanya. Jadi ditinggal tidur saat jemur topi dan dasi, terus tiba-tiba hujan ya, tidak tahu. Nah, Andika masih ingat nggak keyakinan sekolah yang sudah pernah kita buat? Masih, Bu. Ya, tentang apa itu? Lengkap dalam berpakaian, disiplin, rapi dalam masuk ke sekolah. Ya, disiplin, lengkap dalam berpakaian, tapi dalam berpakaian ya, seperti contohnya memakai dasi tiap upacara dan topi ya. Nah, menurut Andika orang yang disiplin itu seperti apa? Orang yang disiplin yaitu orang yang rapi dalam berpakaian dan lengkap berpakaian sesuai aturan di sekolah. Ya, berarti Andika sudah ingat ya tentang keyakinan kelas kita. Nah, apa sekarang yang ingin Andika lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya ingin bertanggung jawab dan saya ingin meminta maaf kepada Ibu Ilya karena saya lalai dalam menjemur pakaian.
Iya, Ibu maafkan ya kesalahan Andika, Ibu maafkan, tapi untuk selanjutnya jangan diulangi lagi. Nah, kedepannya apa yang akan Andika lakukan biar tidak mengulang kesalahan yang sama? Saya tidak akan lalai dalam menjemur pakaian, dan saya akan kalau saya tinggal tidur, saya akan suruh orang tua untuk mengangkatnya. Iya, seperti itu dah, nanti orang tua dititipin pesan kalau pas jemur pakaian ya biar tidak kehujanan kebasahan lagi. Ya, terima kasih Andika sudah mau berubah ya. Ibu lihat untuk besok dan selanjutnya perkembangannya ya. Iya. Ibu harap Andika tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ya. Ya, Ibu maafkan semua kesalahannya, jadi Andika perbaiki diri lagi. Ya, Bu. Ya, untuk sekarang karena sudah ada solusinya, silakan Andika kembali ke kelasnya Ya, ya. Bu. Permisi. Iya. Iya, selamat siang nih Wahyu, Armike ya. Siang Bu. Gimana kabarnya ini? Kabar kami baik Bu. Hanya saja tadi ada kesalahpahaman sedikit Bu. Iya, sebenarnya Ibu mau manggil kalian berdua ke sini karena Ibu ingin mengetahui masalah yang kalian alami tadi. Nah, adakah dari kalian yang mau menceritakan permasalahan apa yang terjadi tadi? Jadi begini Bu, tadi saya kan sedang bercanda dengan Amika di depan kelas dan saya menunjukkan miniatur tata surya yang telah saya buat. Namun Amika malah menertawai saya dan mengambil tata surya saya sehingga beberapa planetnya terlepas. Dan juga dia mengatai saya bodoh dan tolol Bu. Nah, Armike, benar seperti itu yang dikatakan Wahyu tadi? Iya benar Bu apa yang dikatakan Wahyu tadi. Oh, begitu ya. Baiklah, Ibu paham ya apa yang kalian terjadi pada kalian. Nah, mungkin Armike punya alasan ya kenapa melakukan hal tersebut kepada Wahyu. Saya sedikit kesal Bu karena saya belum selesai membuat miniatur tata suryanya, sedangkan Wahyu sudah selesai membuat miniatur tata suryanya dan memamerkannya, yang membuat hati saya sedikit kesal Bu. Oh ya, seperti itu ya. Berarti Armike merasa kesal ya karena belum selesai miniatur tata suryanya, sedangkan Wahyu sudah selesai seperti itu. Dan tidak suka memamerkan tata suryanya ke Armike. Nah, Ibu senang kalian sudah mau berterus terang, mau terbuka sama Ibu tentang kejadian yang kalian alami. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ya menurut kalian, apakah perbuatan kalian tadi sama perbuatannya Armike itu melanggar kesepakatan kelas yang kita buat nggak? Keyakinan kelas yang kita buat nggak? Yang melanggar Bu. Melanggar, ya melanggar. Nah, keyakinan kelas yang bagaimana yang kalian langgar tadi itu, yang kami langgar itu? Yaitu menghargai, menghormati dan menyayangi teman. Menghargai dan menghormati dan menyayangi teman. Nah, ya benar sekali anak-anak ya. Kalau sekarang kita tidak kalau sekarang Ibu tidak akan menyalahkan siapapun ya, Ibu tidak akan menyalahkan Armike, Wahyu, itu tidak akan Ibu salahkan. Nah, mari kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, menurut Armike gimana solusinya untuk permasalahan ini? Bagaimana kira-kira apa yang akan kita lakukan? Untuk itu saya akan meminta maaf kepada Wahyu. Nah, bagaimana dengan Wahyu? Apakah bisa memaafkan Armike? Saya mau memaafkan Amika Bu, tapi bagaimana dengan proyek tata surya yang telah terlepas ini Bu? Nah, bagaimana katanya dengan proyek tata surya yang sudah terlepas ya punyanya Wahyu? Armike bagaimana? Untuk miniaturnya Wahyu akan saya perbaiki dan saya bawa pulang, dan akan saya bawa lagi besok. Iya, Ibu bangga sekali ya dengan kalian ya. Kalian sudah berbesar hati ya, mau saling memaafkan ya, antara kesalahannya Armike sudah dimaafkan oleh Wahyu, dan kedepannya ya keyakinan kelas yang bagaimana yang akan kita sepakati, yang bagaimana terhadap keyakinan itu ya. Menurut saya yaitu keyakinan agar agar selalu menyayangi teman dan menghormatinya Bu. Ya, bagus sekali Armike, nanti diterapkan lagi ya
Wahyu juga ya, nanti itu diterapkan lagi. Sekarang kalian silakan kembali ke kelasnya masing-masing ya. Ini diperbaiki nanti ya. Iya Bu. Ya permisi Bu. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Armika. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya tentang pengalaman restitusi. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa mengakui kesalahan saya tanpa rasa takut. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya akan menyampaikan tentang restitusi ini. Perasaan saya sangat senang karena saya jadi mau lebih terbuka untuk guru dalam menyampaikan kesalahan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Dengan restitusi ini, saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya alami, dan itu sangat membuat saya senang. Terima kasih Bu Yulia atas pengalamannya. Satu untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Ngiring hasil dibagi dari teknologi bahasa pengasuhan sholat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjerut sebagai apa yang dibilang diseminator untuk hari ini, yang hormati Bapak Ibu guru serta pegawai yang saya hormati juga. Acara hari ini, diseminasi kali ini yang ditunjukkan, yang beri kesempatan karena sejalan dengan apa yang sedang kita terapkan di sekolah dan sangat bermanfaat bagi dari sekolah. Tetapi karena hal ini merupakan sebuah proses perubahan yang sedang berjalan, tentu banyak hal yang harus kita adaptasi, banyak hal yang harus kita ubah, baik dari segi pengetahuan, kemudian cara implementasinya dalam keseharian kita di sekolah. Untuk itu kebetulan Buktiru dalam kegiatannya masuk materi diseminasi. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih dan sangat memerlukan teori-teori dalam penerapan budaya positif ini. Itu mohon dan mari kita simak bersama, kemudian kita implementasikan bersama. Itu saja dari yang sebagai pembuka. Selanjutnya waktu dan kesempatan yang masyarakat seluruhnya ke silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar, rekan-rekan guru dan pegawai yang saya hormati. Ya, terima kasih telah menghadiri undangan saya melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita ini untuk menumbuhkan atau mewujudkan karakter peserta didik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, langsung saja ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini tentang budaya positif. Yang pertama, materi pertama akan membahas tentang perubahan dan paradigma dalam pembelajaran. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol dalam restitusi. Dan yang sudah pernah mungkin Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing, membuat keyakinan kelas. Kemudian menangani siswa dengan segitiga restitusi. Dan yang terakhir saya akan membagikan contoh pengalaman dan pembelajaran saya selama melakukan budaya positif di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Nah, Bapak Ibu guru semua, masih ingatkah kalian tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Nah,
Nah, mungkin yang sudah pernah buka PMM ya, pembelajaran mandiri, kan ada Merdeka Mengajar. Masih ingat apa itu tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara? Ya, Bu Mega, silakan Bu Mega. Baik, menurut saya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah memerdekakan anak dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi berpusat pada siswa. Ya, jadi kita memerdekakan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun ya, kita menuntun segala kodrat anak, di mana anak itu memiliki dua kodrat ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita menuntun ke kodrat anak itu untuk mencapai kebahagiaan baik buat dirinya sendiri dan juga nanti kebahagiaan di dalam bermasyarakat. Nah, faktor penting yang ada adalah nih ya, murid yang tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, maksudnya itu bagaimana? Kalau kodrat alam sesuai tumbuh berkembang mereka sesuai dengan kodrat alamnya. Ya, yang bagaimana maksudnya? Kalau sesuai kodrat alam, yang bagaimana? Ya, Mungkin sesuai dengan apa yang dibawa sejak lahir, bawaan. ya bawaan budaya setempat. Ya, jadi kita harus memperhatikan ini kodrat alam budaya. Dan kemudian kita juga harus memperhatikan murid harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman atau zaman. Ya, maksudnya seperti apa? Kalau kita di kelas mungkin ya, kodrat zaman bagaimana? Sesuai dengan kodrat zaman. Nah, sekarang kan sudah pembelajaran abad 21 ya, sudah merdeka, kurikulum merdeka. Jadi kita harus tetap mengikuti zaman ya, perkembangan zaman. Ya, mungkin Bapak Ibu guru bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran ya, seperti itu ya. Nah, nanti biar terciptanya karakteristik murid yang memiliki karakter profil Raja Pancasila. Nah, kemudian sekolah apa ya? Adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang selain kita memberikan pendidikan, kita juga memberikan persemaian benih-benih kebudayaan yang positif buat anak didik kita nanti. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu terakhir menuntun murid sesuai kodratnya. Nah, selanjutnya, di sini perubahan paradigma dalam pembelajaran ya. Sebuah budaya akan terbentuk semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid-murid kita, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif ya. Pembiasaan positif ini agar dilakukan secara konsisten ya, agar terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum merdeka. Nah, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Mungkin mendisiplinkan siswa. Ya. Bapak Ibu, disiplin itu apa? Makna kata disiplin. Ya, Bu Dewi mungkin. Sikap untuk meyakini dari sebuah aturan. Meyakini sebuah aturan. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan ya, Bu Devi? Dari itu saya akan menambahkan jawaban dari Bu Devi. Kalau di sini menurut saya makna disiplin itu ya, yang harus mematuhi aturan, peraturan, tata tertib, serta bertanggung jawab, khususnya kalau di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, mematuhi aturan, tata tertib dan bertanggung jawab. Ya. Nah, itu budaya yang menurut kita masing-masing, kan kebanyakan dari kita ya, Bapak Ibu guru ya, kita melakukan kata disiplin itu memaknai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, seperti tadi mematuhi tata tertib, mematuhi peraturan sekolah. Tapi kita cenderung menghubungkan itu dengan rasa ketidaknyamanan. Benar nggak kalau misalnya siswa harus patuh seperti ini, gitu. Tapi apa yang dirasakan siswa mungkin cenderung ada rasa ketidaknyamanan. Ya, karena dia belum tentu dari hati nuraninya dia mau mematuhi aturan yang kita buat.
Padahal ya, kita itu harus membentuk siswa itu memiliki disiplin diri. Yang bagaimana disiplin diri itu? Ya, yang berdasarkan tindakan yang mereka lakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Ya, pembiasaan-pembiasaan positif yang mereka yakini dengan nilai kebajikan mereka. Nilai kebajikan contohnya misalnya ya, mereka tidak terlambat ke sekolah karena apa? Karena dia merasa harus tepat waktu di dirinya sendiri ya. Mereka memakai topi saat upacara seperti itu misalnya. Bukan kita karena aturan yang ada, tapi dia dengan memakai topi upacara berarti dia disiplin terhadap dirinya. Berarti nilai-nilai kebajikan disiplin berpakaian gitu ya. Kemudian kita ketemu anak-anak didik kita, misalnya kita baru datang ya, swastiastu Bu, itu kan bukan aturan itu ya, itu yang kita harapkan, pembiasaan positif yang seperti itu yang kita harapkan. Mereka menyadari, meyakini hal-hal yang positif tersebut. Nah, jadi tugas kita itu ya sebagai pendidik itu menciptakan, mengarahkan murid-murid kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, coba sekarang kita renungkan diri kita ya sebagai pendidik. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu itu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan atau misalnya karena ingin penghargaan dari orang lain gitu misalnya. Ya, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu melakukan sesuatu di sekolah? Apakah karena dorongan orang lain misalnya ya takut sama atasan atau karena biar dinilai baik sama atasan atau gimana? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, benar nggak? Ya, contohnya misalnya kita ya jam bel ngajak ke kelas. Ya, apakah itu memang benar-benar dari diri sendiri apa karena ternyata pasti ahli aja murid. Ada rasa malu nanti dicari murid ke kantor. Ya, dia tidak dicari. Mungkin seperti itu masih dorongan dari eksternal ya, dari luar kita masuk ke kelas ya. Kemudian jika boleh saya tahu ya, Bapak Ibu guru hadir tepat waktu ke sekolah. Mungkin apa alasan Bapak Ibu guru hadir tepat waktu ke sekolah? Ya, apa alasannya mungkin? Hadir tepat waktu. Ya, ini secara kita kan melakukan refleksi diri saja. Ya, apa alasan Bapak Ibu guru hadir tepat waktu ke sekolah? Mungkin saya karena peraturan sekolah, mengikuti peraturan sekolah atau gimana? Ya, di sini kita melakukan refleksi diri. Apa alasannya, ya? Ya, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kalau ditanya alasan kenapa kita harus tepat waktu datang ke sekolah, kalau saya secara pribadi mungkin itu karena sudah ada tanggung jawab yang melekat pada diri kita sendiri, sehingga itu yang mendorong kita agar tepat waktu ada di sekolah. Selain itu tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri yang nantinya akan berpengaruh ke kinerja kita, tapi kita memiliki tanggung jawab bahwa ada anak didik yang harus kita disiplinkan juga. Nah, mungkin seperti itu alasan yang secara pribadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tuti ya. Secara pribadi Bu Tuti karena ada tanggung jawab, berarti itu alasan dari internal ya, faktor internal yang dilakukan. Kemudian dengan kita bersikap seperti itu, karena kita itu kan sebagai menuntun anak, berarti kita sebagai model yang akan dilihat oleh anak. Jadi dengan kita bersikap menghargai diri sendiri, menghargai kebiasaan-kebiasaan yang positif ya, mencerminkan diri kita sendiri yang baik, otomatis anak-anak juga akan mengikuti kita seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang kalau misalnya ya ada yang tadi karena merasa takut ditegur oleh atasan, itu termasuk masih motivasi eksternal. Kalau misalnya ada yang ingin mendapat pujian, orang paling rajin masuk gitu misalnya, dari dikira guru favorit, guru terrajin gitu ya.
Jadi itu ini mendapat imbalan atau penghargaan dari baik dari atasan maupun dari murid ya. Jadi oh ini guru favorit, guru yang paling rajin. Jadi yang Ibu Tuti tadi sebutkan ini dia menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi anak didiknya atau murid-muridnya. Nah itulah faktor yang perlu kita kembangkan terus. Faktor di motivasi internal kita, menghargai nilai-nilai kebaikan ya. Nah ini menurut Dian dosen ya, ini seorang psikologi ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti tadi ya, takut ditegur atasan, itu motivasi luar, intrinsik ya. Kemudian untuk mendapat imbalan ya, dapat dibilang dulu yang paling rajin, motivasi itu juga motivasi luar ya. Dan yang terakhir ini yang patut kita kembangkan dan konsisten, motivasi dari diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kita menuntut murid dengan ini motivasi yang terakhir ini. Jadi dari kita dulu memotivasi diri sehingga bisa menjadi model yang baik buat murid kita. Nah, jadi tugas kita itu adalah menciptakan murid yang memiliki motivasi internal ya. Dia akan tahu keyakinan ya mana yang baik dan tidak baik nilai-nilai itu. Misalnya murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan takut pada peraturan atau hukuman. Ya, jadi seperti itu. Kita harapkan seperti itu nanti di sekolah SMP 1 3 Banjar itu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan mungkin ada beberapa murid yang tidak tepat waktu datang ke sekolah, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi, apa restitusi yang akan Bapak Ibu berikan? Jika ada murid datang terlambat, diharapkan konsekuensi yang itu. apa yang Bapak Ibu berikan? Mungkin pernah mengalami seperti ini ya, Bapak Ibu ya, pernah mengalami menemukan murid datang terlambat, misalnya sudah jam trisanya, ada yang baru datang duduk-duduk gitu, baru datang jalan. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik? Apa yang harus kita lakukan? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya menemukan murid yang terlambat. Mungkin ada yang sudah pernah menemukan murid terlambat. Coba ceritakan apa yang sudah pernah dilakukan. Ayo, siapa yang mau bercerita? Mungkin di pembina OSIS-nya mungkin menemukan murid yang terlambat. Bagaimana? Menemukan murid yang terlambat, apakah kita langsung kamu terlambat, silakan coba bangun 10 kali. Apakah kita seperti itu? Coba ceritakan dulu yang pernah pengalaman ya, Bapak Ibu guru yang pernah menemukan murid terlambat. Ya, coba Bu Devi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Ya mungkin yang pernah saya lakukan ya, ketika menemukan siswa yang tidak tepat waktu. Pertama saya dekati dulu, kemudian saya tanyakan apa alasan mereka sehingga datang terlambat ke sekolah. Nah, setelah alasan itu sesuai atau sudah dijawab, kemudian saya akan menyuruh siswa itu untuk melakukan persemayaman dulu, baru masuk ke barisan atau langsung ke kelas. Iya, berarti sudah melakukan pendekatan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu, apakah dikasih konsekuensi atau hukuman misalnya selain ke kelas itu misalnya? Apakah dikasih konsekuensi atau hukuman? Apakah langsung diberikan begitu saja? Apakah langsung masuk ke kelas? Kalau dia lebih ke konsekuensi. Ya, lebih ke konsekuensi yang tepat. Ya. Kalau misalnya disuruh dia lapangan itu sudah menghukum. Sekarang ini mungkin terlalu kecil ya, bisa dilihat ya. Ini kita akan mengetahui ketiga perbedaan itu ya, ada konsekuensi, ada hukuman, ada
restitusi. Nah, di sini kalau di hukuman di sini akan menyebabkan identitas gagal. Maksudnya begini ya. Ada Bapak Ibu guru yang dulu waktu jadi murid pernah dihukum? Sering. Nah, bagaimana perasaannya? Kalau kecewa. Nah, saya pun demikian ya. Saya pun cerita saya waktu SMP. Saya tidak memenuhi KKN mata pelajaran PKN. Saya keliling depan ya, keliling lapangan depan kelas kakak kelas yang lain. Itu ada rasa malu, rasa kecewa pada diri sendiri dan sampai saat ini masih melekat. Ya, itu yang menyebabkan yang disebut dengan identitas gagal. Nanti akan menyakitkan bagi murid kita, kan itu menyebabkan menyakitkan bagi murid identitas gagal. Ya, itu akan terus sampai di saat seumur hidup melekat itu rasa kecewanya, rasa malunya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau identitas sukses maksudnya kita bisa memberikan konsekuensi yang tepat ataupun kita bisa memberikan restitusi. Itu akan menyebabkan murid itu disiplin, ya disiplin yang positif ya. Nah, di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi. Kan kita kadang terlambat dulu ya, zaman dulu ya, pendidikan zaman dulu kita terlambat disuruh keliling lapangan. Itu menyakitkan itu. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, memang harus terjadi. Ya, terus restitusi merupakan pilihan ini maksudnya mereka memilih sesuai keyakinan dia, karena yang membuat restitusi ini kan bukan guru, tapi anak itu sendiri. Nah, di sini perbedaannya bisa dilihat ya. Nah, di sini kalau di hukuman murid akan membenci peraturan. Ya, misalnya kita memberikan peraturan akan dibenci. Kalau di konsekuensi masih menghormati peraturan. Kalau di sini lebih dia menghormati dirinya sendiri dan orang lain, tidak hanya peraturan saja yang dihormati. Nah, ini. Nah, kalau yang ini kan mengontrol anak dengan penguatan impas kesalahan negatif ini ya. Kalau kita memberikan hukuman itu akan berdampak negatif bagi anak. Nah, kalau yang di konsekuensi ada penguatan memang positif ya, kita pada penguatan positif. Terus kalau restitusi, dia yang pegang kendali. Dia akan merasa dia salah, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan untuk kebaikan dirinya. Bukan karena takut ya. Kalau konsekuensi ini masih ke tempat yang masih takut dia dengan guru gitu ya, masih di sini kan dibuat oleh guru dan anak ya. Kalau di sini keyakinan atau restitusi itu nanti akan dibuat oleh anak itu sendiri. Apa nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini? Ya, seperti itu ya. Nah, setelah memahami perbedaan konsekuensi, hukuman, dan restitusi, jika Bapak Ibu guru menemukan murid yang berperilaku negatif, apa yang akan dilakukan? Mungkin di dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada yang berperilaku negatif, misalnya bercanda dengan temannya sehingga temannya menangis, atau misalnya kursinya ditarik sehingga jatuh temannya gitu. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan jika menemukan murid yang seperti itu? Pada saat misalnya di pembelajaran Bapak Ibu guru, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Ayo, siapa? Silakan Pak Omet ya. Oke, sebelum dijawab atas waktunya, mungkin menyikapi pertanyaan dari Ibu Jero tentang apa yang perlu kita lakukan di dalam tindakan sebuah pembelajaran ini. Kalau menemukan siswa-siswa seperti itu, sebelum terjadi dampaknya, lebih baik kita akan memberikan sebuah nasihat kepada anak. Kalau kita berbuat seperti itu akan berisiko seperti ini gitu ya. Itu salah satunya agar anak-anak itu dalam satu bentuk kita sebagai pendidik tentunya kita harus bisa memberikan sebuah pemahaman dan dia tidak tersinggung, artinya dia tidak membenci, bahkan kita memberikan sebuah respon yang baik terhadap anak tentang perilaku yang salah di dalam kelas. Ya, terima kasih Pak Omen ya pendapatnya. Jadi kita harus memberikan pendekatan, pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan ya. Jika kamu melakukan yang seperti ini, berarti
kamu baik apa tidak? Terus apa yang akan terjadi nanti jika kamu melakukan hal yang buruk? Kemudian apa nanti masa depan kamu bagaimana nanti, kan itu ya. Ya. Nah, sekarang coba ini ada beberapa tindakan, mungkin kita sampai belajar juga ya. Yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Ya, coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi. Karena alasannya dia memang terlambat sekolah. Itu hukuman menurut Bapak Ibu apa konsekuensi? Hukuman. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua. Pasti hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Ya, push up hukuman. Dan yang keempat, mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret. Tugas teman yang dicoret-coret, misalnya bukunya diganti. Konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu ikan. Hukuman. Ya, hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi rumah. Hukuman. Yang terakhir, hukuman. Ya, coba kita cek. Ingat ya, konsekuensi juga tidak harus. Ini lihat ini pelajarannya apa? Kalau pelajaran IPA, hukuman. PJOK. Ya, ini PJOK. Ini ya selari. Ya, terus lari ini PJOK pelajarannya. Memang dia punya ya. Ya, ini PJOK. Jadi ini konsekuensi. Mungkin sudah dia punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan gurunya ya. Oke, dilanjut ya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, pemberian hukuman itu akan membentuk identitas dasar pada siswa ya. Kalau sudah memberikan identitas sukses pada siswa, mereka mau disiplin, kita harus melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, restitusi mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan yang seperti diceritakan teman-teman tadi, sudah sebenarnya, cuma pengertiannya belum tahu ya. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, maksudnya karakter yang lebih kuat itu karakter yang lebih baik, lebih positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu restitusi ya. Jadi kita bisa menerapkan baik di kelas maupun di sekolah ya. Kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ya kita hindari yang melakukan hukuman karena itu akan membuat menyakitkan bagi siswa. Karena saya sendiri pernah dihukum itu ya. Pengalaman pribadi itu menyakitkan kalau dihukum. Jadi belum tentu bisa memperbaiki kesalahan jadinya kalau dihukum, hanya rasa sakit yang tertinggal ya. Kalau konsekuensi masih bisa memperbaiki. Oke ya, lanjut ke materi berikutnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengenal dulu kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, bertahan hidup. Menurut Bapak Ibu, contoh yang bertahan hidup itu seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kita harus ya, makan, makan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang bagaimana? Ya mungkin ya, yang punya pasangan kan perlu kasih sayang dari pasangannya. Itu kan memang itu ya, dari keluarga ya, itu rasa diterima. Mungkin kalau di daerah di lingkungan sekolah diterima oleh teman-teman seperti itu ya. Kemudian kebebasan, freedom. Kita bebas ya, bebas mengeluarkan pendapat, bebas misalnya melakukan hal yang sesuai dengan keinginan kita selama hal itu positif. Kemudian kesenangan ya, senang. Nah, Bapak Ibu guru kalau di sekolah senang itu yang seperti apa? Menurut Bapak Ibu guru yang di sekolah? Ya, bercerita ya, bercurhat dengan teman itu juga kesenangan ya. Tetanggen itu juga kesenangan ya. Itu juga senang. Dan yang ketiga terakhir itu
power, penguasaan atau power. Kita harus punya penguasaan. Kalau saya lebih dihargai oleh siswa. Ya, lebih dihargai siswa. Kita sebagai guru kan merasa dihargai siswa itu merasa punya peran lebih ya. Kemudian bagi yang guru teknologi, berarti aplikasi teknologi itu sudah bisa dikembangkan di pembelajaran, itu kan termasuk ke penguasaan. Nah, begitu juga murid kita juga harus sebenarnya memiliki ini 5 kebutuhan dasar. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya ada murid yang ngambil jajan temennya, misalnya dimakan. Menurut Bapak Ibu guru, dari 5 kebutuhan dasar ini, yang mana yang tidak terpenuhi, yang ingin dia penuhi, dia mengambil jajan temennya atau bekal temennya. Bertahan hidup ya. Sepakat semuanya bertahan hidup. Ya, ngambil jajan temennya gitu, merebut jajan temennya, yang istirahat dari itu bisa. Ya, kembali lagi kita kan kalau itu kan murid yang sudah berperilaku buruk, ya, murid yang berperilaku buruk kita apakan, kita dekati dulu ya secara personal, kita aja bincang-bincang dulu, kemudian kita cari jawabannya. Kalau misalnya dia jawab, kenapa alasannya kamu seperti itu tadi? Jadi jawabnya, Bu, saya ngelapis, saya tidak dikasih bekal sama bapaknya, ya, saya tidak punya bekal, saya lapar. Tadi kebutuhan yang dia ingin penuhi adalah bertahan hidup. Ya, kemudian kalau misalnya kenapa ngambil bekal temannya? Biar mau akrab teman saya dengan saya, jadi saya ambil bekalnya gitu misalnya. Iya, untuk kasih sayang seperti itu ya. Jadi apapun masalah yang ditimbulkan oleh siswa, kita tanyakan dulu dengan alasannya. Jadi kita bisa memberikan solusinya, bukan kita yang memberikan, dia juga bisa mencari solusi dari permasalahannya. Nah, coba ini ya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, kejar-kejaran dengan gurunya ya. Jawaban yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu katanya. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Bimo yang mana? Cinta dan kasih sayang. Ya, ada yang bilang kesenangan, ada yang cinta dan kasih sayang. Karena ini pernyataannya ini dulu dilihat. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu pernyataannya ya. Kemudian pernyataan kedua, kalau ditanyakan, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas, makanya dia lari-larian gitu. Yang mana? Kebebasan. Ya, coba kita lihat. Iya, kesenangan dan kebebasan. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana posisi Bapak Ibu guru ini mengontrol kedisiplinan siswa. Ya, misalnya ada 5 posisi kontrol ya di sini. Nah, yang mana Bapak Ibu yang sudah dialami di sekolah ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini. Lebih banyak ke teman. Lebih banyak ke teman. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau penghukum ya, penghukum misalnya nih, ada murid terlambat. Kamu kok terlambat? Awas mulai lagi. Itu kata-kata yang disebut penghukum. Kenapa kamu mengajak temannya? Itu udah kata-kata penghukum. Jadi ya yang ini diusahakan jangan sampai jangan terjadi. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya ada yang terlambat, sudah 2 kali terlambat. Ibu sangat kecewa loh sama kamu. Kan kemarin udah ibu bilang jangan sampai terlambat, hidupin alarm ya. Ya seperti itulah membuat rasa bersalah. Murid itu akan terus merasa bersalah ya, merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, kalau teman ini langsung dirangkul. Ayo sini, kenapa tadi terlambat?
Ya, apa alasannya? Mungkin ada yang melakukan di sini ya, Pak Omen ya, apa alasannya dan gitu ya. Ya tidak apa-apa, besok yang ulangi ya gitu misalnya ya. Kalau pemantau langsung kata tertib dibilang aturannya apa? Jam 12.45 sudah di sekolah. Kenapa tidak di sekolah? Itu jadinya pemantau. Apa sanksinya kalau terlambat atau konsekuensinya? Itu pemantau. Nah, yang diharapkan yang dari kelima ini yang paling ideal itu diharapkan manajer. Manajer itu kalau ini kan masih ke peraturan ya, masih ke peraturan. Masih fokus ke peraturan. Kalau manajer dia ke keyakinan kelas sekolah yang dia miliki ya. Tanyakan kamu datang terlambat. Yang menurut kamu keyakinan sekolah apa yang yang kamu nanat, tata tertib sekolahnya disiplin waktu gitu misalnya kan, dengan disiplin waktu. Kemudian apa yang kamu yakini gitu. Terus kemudian kita bisa tanyakan apa yang kamu bersedia memperbaikinya, bagaimana caranya, misalnya biar tidak terlambat, bagaimana kamu memperbaiki. Mungkin jawaban anak menyetel alarm atau minta bantuan orang tua biar tidak bangun kesiangan, seperti itu. Jadi dia sendiri yang mencari solusi, bukan kita. Yang lebih mencari solusi yang dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan jadinya. Idealnya seperti ini, tapi tidak apa-apa sih kalau Bapak Ibu masih menggunakan ketiganya ini, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, masih bisa. Tapi diharapkan yang ini saja yang dihindari ya. Kalau yang di sini mungkin lebih ke individunya, ke siswanya yang cari solusi. Nah, kalau kata seperti ini termasuk pada posisi kontrol yang mana? Membuat bersalah. Ya, ke membuat orang merasa bersalah ya, membuat orang merasa bersalah. Apa dampaknya kalau terus seperti itu? Depresi ya, nanti jangka panjangnya tidak bagus. Depresi, terus merasa bersalah, merasa minder dengan teman-temannya nanti. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang yang ke-6 ya, tentang keyakinan kelas. Kita mungkin Bapak Ibu guru sudah membuat, apalagi Bapak Ibu guru walinya ya, sudah membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus kata keyakinan kelas? Kenapa kita enggak peraturan kelas itu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas, itu judulnya misalnya yang kita buat. Anak-anak kita buat peraturan kelas, kenapa seperti itu judulnya? Karena peraturan ya Pak, Wak. Ya. Karena peraturan terlalu memaksakan, ya, memaksakan anak untuk mematuhi. Tapi kalau keyakinan, ya, menyadari dia yang membuat ya dengan nilai-nilai positif ya, kesepakatannya dia yang membuat sendiri. Misalnya misalnya kita dengan kata positif, misalnya membuli teman itu kita tidak boleh itu ya, siswa yang membuat apa yang dia rasakan. Misalnya saat presentasi kelompok misalnya, siswa memperhatikan teman saat presentasi kelompok. Jadi mereka yang buat, bukan kita. Ya, keyakinan yang mereka buat ya. Nah, seperti halnya ya, kita menggunakan helm. Mengapa kita menggunakan helm ke sekolah? Kalau Bapak Ibu dulu. Ini ya Pak, keselamatan. Menggunakan masker. Misalnya kesehatan. Nah, itu kan nilai kebajikan ya, keselamatan, kesehatan itu nilai kebajikan yang kita yakini. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi itu kesadaran kita sendiri. Bukan karena pakai helm harus takut polisi, bukan kayak gitu ya. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Nah, dia sendiri yang meyakini. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga murid-murid kita akan lebih memahami sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan karena dia sendiri yang membuat ya nilai-nilai kebajikan tersebut, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, tapi dia tanpa harus memahami ininya ya,
tujuannya ya. Jadi salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan itu yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin sudah diterapkan sama Bapak Ibu gurunya di kelas ya. Dengan keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang positif, yang universal, yang positif ya. Terus tidak terlalu banyak juga ya. Keyakinan itu diterapkan di lingkungan sekolah ya, yang membuat seluruh warga kelas. Kalau kita membuat keyakinan sekolah, seluruh warga sekolah ya, ini curah pendapat yang mereka inginkan. Kemudian kita sebagai pendidik itu bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Mungkin pertama kita tanyakan ke siswa, kelas impian kalian itu seperti apa? Ya, kelas impian kalian itu seperti apa? Saya ingin kelas yang nyaman, ramah gitu misalnya ya. Terus dipersilakan mereka mencurahkan pendapatnya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa di sticky note itu buat anak-anak ya, sticky note, atau misalnya di origami disuruh untuk mencurahkan pendapatnya. Nanti itu bisa dipilih-pilih. Ya kan, misalnya kan ada pendapat yang sama, kita pilih untuk ditempel ya, cantumkan jadi keyakinan kelas. Dan kalau bisa, kalau sudah selesai bisa diisi tanda tangan ya, bisa juga diisi tanda tangan oleh siswanya ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ya, sudah ada yang menerapkan di kelasnya masing-masing. Nah, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya, ini keyakinan kelas 5, ini keyakinan kelas 7. Mungkin kalau kelas 7 dia sudah SMP kan sudah bisa membuat kata-kata ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, itu misalnya ya, seperti ini ya. Kelas 7 untuk SMP mungkin seperti ini sudah bisa dibuat. Kalau yang SD masih selalu bersikap positif, saling menghormati, mungkin seperti itu kata-katanya ya. Oke, lanjut ke materi terakhir, itu tentang segitiga restitusi ya. Seperti yang kita bahas tadi, yang paling bagus itu kita harus melakukan restitusi ya. Di sini ada segitiga restitusi, di mana ini sebuah tahapan yang digunakan guru ataupun orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini ya, mungkin terlalu kecil ya. Nah, menstabilkan identitas. Nah, hanya kata-kata yang bisa kita lakukan, setiap orang pernah melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah salah ya. Kita menemukan siswa yang bermasalah. Kita awali dengan begitu. Tanyakan kabarnya dulu, bagaimana kabarnya ya, baik, sehat itu. Kemudian jangan dulu ke poin permasalahannya ya. Tadi kenapa ibu memanggil kamu, mungkin ditanyakan seperti itu dulu. Terus baru ya stabilkan dulu identitasnya ya, biar dia tidak takut ya. Misalnya ibu juga pernah salah, mungkin kamu tadi ada salah ya, itu misalnya ya. Kemudian langkah kedua bisa dengan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini baru kita tanyakan, tadi kamu mengambil jajan temennya gitu misalnya, kenapa kamu mengambil jajan temennya tadi? Oke, seperti itu kita tanyakan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Mungkin bisa masih apa contohnya? Menghargai dan menghormati, menyayangi teman gitu misalnya. Berarti apakah kamu tadi melanggar keyakinan itu? Apakah kamu tadi menyayangi teman namanya? Itu misalnya. Ya, di sini kita menanyakan keyakinan. Untuk kedepannya bagaimana kamu misalnya ya. Nah, di sini ya, pertama ya, menstabilkan identitas. Ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah kan, awalnya dia takut
Jadi kita harus memberikan hal biar dia lebih positif terhadap kesalahan itu. Mungkin ini kata-kata yang bisa kita gunakan ya saat menemukan siswa berbuat salah. Misalnya berbuat salah itu manusiawi ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu tidak ingin, misalnya ada yang berantem, tidak ingin mengetahui dulu siapa salah, siapa yang benar. Ya, seperti itu dulu kata-kata yang misalnya jangan menyalahkan diri sendiri terus menerus. Misalnya ada yang mungkin karena tidak sengaja dia berbuat salah atau menjatuhkan minuman mungkin pas pembelajaran, kan ada yang seperti itu, dia nangis terus kan, jangan menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi. Jadi kita mungkin contoh kalimat yang kita tanyakan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kenapa tidak melakukannya? Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu misalnya kata-kata yang kita tanyakan ke siswa. Kemudian, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok hari? Itu misalnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mungkin beberapa pertanyaan kita bisa lakukan, apa yang kita percaya, nilai apa yang kita percaya, nilai-nilai universal atau kebaikan itu ditanyakan. Ya, kelas ideal yang seperti apa yang kita sepakati itu misalnya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi seperti orang seperti apa? Mungkin kata-kata itu kita tanyakan ke siswa. Jadi setiap masalahnya dia sendiri yang akan menemukan solusinya. Ya, sekarang yang terakhir ini saya berikan video, contoh video. Saya akan menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, mungkin walaupun videonya tak terlalu bagus ya, jangan diketawakan ya. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan membuat keyakinan di kelas ini. Jadi nyaman belajarnya ya. Kalian tulis di sini apa yang kalian inginkan dan kalian yakin. Ya, kita akan ditulis masing-masing, nanti akan ditempel di sini seperti itu ya. Nah, jadi keyakinan kelas. Jangan ditulis ya. Ya, itu video singkat tentang membuat keyakinan kelas. Sekarang lanjut, ini saya menjelaskan bahwa saya nih Wahyu Armite ya. Yang gimana kabarnya ini? Kabar kami baik, hanya saja tadi ada salah paham sedikit. Iya, sebenarnya Ibu memanggil kalian berdua ke sini karena Ibu mau mengetahui masalah yang kalian alami tadi. Nah, adakah dari kalian yang mau menceritakan permasalahan apa yang terjadi tadi? Jadi begini Bu, jadi saya sudah bercanda dengan Anita di depan kelas dan saya menunjukkan miniatur tata surya yang telah saya buat. Namun Anita malah menertawai saya dan mengambil tata surya saya sehingga beberapa planetnya terlepas. Dan juga dia mengatai saya bodoh dan tolol Bu. Nah, Anita benar seperti itu yang dikatakan Wahyu tadi? Iya benar Bu, apa yang dikatakan Wahyu tadi. Oh, begitu ya. Baiklah, Ibu paham ya apa yang kalian terjadi pada kalian. Nah, mungkin Amika punya alasan ya, kenapa melakukan hal tersebut kepada Wahyu. Saya sedikit kesal Bu, karena saya belum selesai membuat miniatur tata suryanya, sedangkan Wahyu sudah selesai membuat miniatur tata suryanya dan memamerkannya, yang membuat hati saya sedikit kesal Bu. Oh iya, seperti itu ya. Berarti
Amike merasa kesal ya karena belum selesai tata miniatur tata suryanya, sedangkan Wahyu sudah selesai seperti itu, dan tidak suka memamerkan tata suryanya ke Amike. Nah, Ibu senang kalian sudah mau berterus terang, mau terbuka sama Ibu tentang kejadian yang kalian alami. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, yang menurut kalian, apakah perbuatan kalian tadi sama perbuatannya Amike itu melanggar kesepakatan kelas yang kita buat nggak? Keyakinan kelas yang kita buat? Yang melanggar, Bu. Melanggar, ya, melanggar. Nah, keyakinan kelas yang bagaimana yang kalian langgar tadi itu, yang Amike langgar itu? Yaitu menghargai, menghormati, dan menyayangi teman. Menghargai dan menghormati dan menyayangi teman. Nah, ya benar sekali anak-anak ya. Kalau sekarang kita tidak kalau sekarang Ibu tidak akan menyalahkan siapapun, ya Ibu tidak akan menyalahkan Amike, Wahyu, itu tidak akan Ibu salahkan. Nah, mari kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, menurut Amike, gimana solusinya untuk permasalahan ini? Bagaimana kira-kira apa yang akan kita lakukan? Itu saya akan minta maaf kepada Wahyu. Nah, bagaimana dengan Wahyu? Apakah bisa memaafkan Amike? Saya mau memaafkan Amike, Bu. Tapi bagaimana dengan proyek tata surya kelas ini, Bu? Nah, bagaimana katanya dengan proyek tata surya yang sudah terlepas ya punyanya Wahyu? Amike bagaimana? Untuk menyadarnya Wahyu akan saya perbaiki dan saya bawa pulang, dan akan saya bawa lagi besok. Iya, Ibu bangga sekali ya dengan kalian ya. Kalian sudah berbesar hati ya, mau saling memaafkan ya, antara kesalahannya Amike sudah dimaafkan oleh Wahyu, dan kedepannya ya keyakinan kelas yang bagaimana yang akan kita sepakati ya, bagaimana terhadap keyakinan itu ya. Menurut saya yaitu keyakinan agar tidak agar selalu menyayangi teman dan menghormatinya, Bu. Ya, bagus sekali Amike, nanti diterapkan lagi ya. Wahyu juga ya, nanti itu diterapkan lagi. Sekarang kalian silakan kembali ke kelasnya masing-masing ya. Ini diperbaiki nanti ya. Ya. Sekian ya yang bisa saya bagikan tentang budaya positif. Marilah kita bersama-sama saling membantu, saling berkolaborasi untuk mewujudkan anak didik kita agar memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, saya akhiri dengan para santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, waktu saya kembalikan. Pertanyaan lagi. Bagus sekali, luar biasa. Terima kasih. Kita yang sendiri kita menyampaikan, mengenalkan istilah disiplin positif ke anak-anak. Mereka sudah tahu apa itu disiplin positif secara arti, ya, secara makna leksikalnya dia sudah tahu seperti itu. Yang hubungkan dengan ketika saya baru datang ke sini 2 Januari 2020, saya ketemu dengan Bapak Ibu yang saat itu sudah bergabung. Yang saya bilang pertama, dan dimanapun saya masuk, sekolah manapun saya masuk, saya berpikir seperti itu. Terakhir saya bilang di Januari 2020 itu, jangan malu, jangan takut pada saya, takutlah pada siswa. Kalau Bapak Ibu tidak masuk, jangan malu, jangan takut ke saya, atau masuk itu terpaksa karena malu dengan saya, tidak, malulah pada siswa. Itu yang saya tekankan. Saya tidak terlalu banyak mengkonfirmasi ketika kita atau Bapak Ibu tidak bisa hadir ke sekolah. Saya tidak terlalu banyak mengkonfirmasi karena saya yakin Bapak Ibu
sudah tertanam kesadaran dalam dirinya, hal tadi kunci utamanya itu. Yang kedua, itu dari solusi kita memberikan implementasi disiplin positif, atau mungkin istilahnya saya baru dengar keyakinan positif. Yang kemarin saya tahu itu disiplin positif, mungkin bedanya di mana antara disiplin positif dengan keyakinan positif itu, karena sama-sama munculnya dari dalam diri ya, dan itu kalau betul dari dalam diri ya pasti diyakini kan gitu ya. Itu makanya antara disiplin positif dengan keyakinan positif saya anggap tidak jauh, walaupun ada bedanya. Intinya adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab. Ketika dalam diri kita sudah terbentuk dan sudah kita yakini tanggung jawab itu, maka Bapak Ibu akan bisa berperilaku seperti yang diharapkan tadi dalam keyakinan positif itu. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dengan slogan-slogannya ya, itu tinggal susun tulodo imati orang kaso handayani, itulah kita gitu. Sepanjang kita melakukan itu ya Bapak Ibu akan bisa mencapai posisi tertinggi, jabatan tertinggi yang di guru. Gitu. Ini sering ada di medsos ya, jabatan tertinggi guru itu bukan kepala sekolah, bukan pengawas, tapi bisa jadi guru di hati siswa. Gitu. Kata ini yang sudah dengar dan sudah berusaha waktu tahun 1996 itu dia sudah dengar kata itu. Bagaimana kita bisa menjadi guru di hati siswa? Kehadiran kita ditunggu gitu. Ketika kita tidak hadir, mereka kecewa. Itu bagaimana kita bisa hadir seperti itu? Berarti kalau itu sudah bisa, apa itu sudah ada di jabatan tertinggi sebagai guru. Jadi terkait dengan itu, yang sangat senang karena di awal kegiatan pelajaran setiap hari saya menyempatkan diri untuk bercerita gitu ya, tentang apa yang bisa saya keluarkan. Karena saya yakin satu atau dua pasti ada yang melekat di hati siswa itu, walaupun tidak semua. Ya. Nah, supaya bisa kita lakukan itu, maka saya tetap mengajak Bapak Ibu. Syukur kita punya calon penggerak, gitu ya, yang bisa menggerakkan kita. Menggerakkan dalam artian kalau kita mau diam, ada teman menggerakkan, kita akan bangkit lagi. Itu intinya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu meningkatkan literasi. Kita bisa seperti itu karena kita sering baca, sering dengar, sering menyimak materi-materi itu terkait keyakinan positif. Saya pernah ngomong ke anak-anak di lapangan, tidur itu hak asasi manusia. Kalau Bapak Ibu ketemu siswa tidur, diapakan? Nah itu ya, kan kita tidak menafik biasanya menegur, ini kan dia tidur. Ternyata itu adalah hak setiap orang, itu hak asasi setiap orang udah tidur. Jadi kita awalnya ya harus menstabilkan emosi kita yang kita stabilkan dulu gitu. Jadi kalau ego kita yang kita tonjolkan biar mereka tunduk kepada kita seperti tadi, ke aturan kembali gitu, maka emosi kita akan muncul gitu. Tapi ketika itu dilakukan
berulang-ulang setelah ada konsekuensi perlu teguran, maka bukan hukuman itu bukan berarti tidak perlu, tetapi dikurangi dengan berdasarkan konsekuensi. Saya yakin sekolah kita akan menjadi lebih baik kalau Bapak Ibu sudah betul-betul melaksanakan namanya keyakinan positif tadi. Ya, manfaatkanlah mereka belajar ini dengan penekanan materi esensial sehingga Bapak Ibu punya waktu yang lebih banyak untuk berbuat seperti tadi. Gitu. Mudah-mudahan anak-anak semakin senang sekolah di sini dan Bapak Ibu merasa lebih nyaman dan selalu ingin datang ke sekolah gitu. Itu yang kita ciptakan. Karena kita akan senang bekerja, nyaman bekerja kalau lingkungan kerja kita menyenangkan, dan itu tidak boleh ditunggu. Kita yang buat dia senang gitu. Ya, kita buat biar lebih menyenangkan. Ya, itu saja yang tambahkan, yang tanggapi. Sekali lagi terima kasih Bu Juru, dan ditunggu praktik lainnya yang lain. Termasuk dari Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di PNR atau di mana ketemu hal baru mau berbagi, inilah wadah kita, komunitas belajar. Biskop, yang media inovasi dan media inovasi dan kolaborasi. Ya, yang kuat yang bukan. Itu semangat ya, dan yakin ya bahwa kita bisa. Lagi yang bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun jumlah sedikit, bukan bukan hal yang bisa mengecilkan semangat, tapi justru membesarkan semangat karena kita merasa satu keluarga, saling melengkapi, sadar bahwa kita tidak ada yang sempurna, pasti pernah salah, maka kita belajar memaafkan, belajar bukan mencari kesalahannya, tapi melengkapi dan menjadi sempurna. Itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, ini. Nah, kalau tidak, kita akhiri dengan aturan para pesan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Batamu. Saya di sini ditugaskan sebagai guru mata pelajaran agama ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang sosialisasi yang diberikan kepada Ibu Made Yuliatini tentang penerapan disiplin positif. Disiplin positif sangat penting dilakukan di sekolah. Mengapa? Karena dilihat dari pengertiannya, disiplin positif itu adalah di mana kita menggerakkan, mengajak siswa untuk berperilaku yang positif atau perilaku yang tidak melanggar aturan tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya hadiah. Perilaku positif, perilaku disiplin positif perlu juga kita terapkan kepada orang-orang dewasa. Nah, mengapa? Tidak hanya dititik beratkan kepada siswa saja. Nah, bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif terhadap anak agar terciptanya situasi yang harmonis dan kondusif, tanpa adanya pembulian, tanpa adanya hukuman. Disiplin positif itu dititik beratkan tentang motivasi, kemudian refleksi tentang kesalahan, kemudian tentang bagaimana cara kita menghargai, memberikan penghargaan terhadap peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan tanggapan tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Akhir kata, saya tutup dengan salam disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Om Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Niputu Mega Luciana sebagai guru prakarya di SMP Negeri 1 Atap 3 Banjar. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Yulia tentang penerapan disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Yang pertama, pendapat saya tentang diseminasi yang dilakukan yaitu penerapan disiplin positif sangat bermanfaat dilakukan di setiap sekolah karena untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan nyaman. Selain itu, penerapan segitiga restitusi juga sangat bermanfaat untuk menjadikan sekolah lebih disiplin dan penerapan disiplin terhadap siswa.